fatakuna kahimarir raha, terbulik-bulik, lupa lawan kepala, selamat saja. Kadang mikir akan kepala lagi. Batis yang diingatkan batis turun kepala makhluk juga Allah. Jadi luput makhluk dan yang diingatkan ini pulang yang diingatkan tapi makhluk juga sama. Ya makhluk juga jadi kuliling di situ juga kata kawan melimpati itu. Kata kawan menyubelah itu nah umur seserba Tuhan menyubelah kata kawan. Jadi harusnya tadi penting terus-terusan. Nah ini kalau Islam tadi menyuruh nyaman. Nah nyaman itu ada terinding nyamannya. Ada terinding nyaman benar. Ya. Biarnya melihat kitab itu melihat nyaman kalau coba terinding lemah aja. Misal raja pemerintah jami'an seluruh menyelaluk bimain dengan banyu menyapunya tapi ilaan apa tabro'at jawaban antara rolon aja ilaan tabro'at sampai artinya tabro'at. Kenapa bahasa kitanya tak? Sembuhlah. Sampai sembuh iya. Bihi dengan dia dengan air tadi. La amma tahtaha minas sahih. Badalan ila tabro'a ya kan begitu badalah amma tahtaha sebagai ganti daripada anggota yang di bawahnya. Nah itu minas sahih daripada non sahih. Jadi di atasnya aja. Labi turabin ya kan. Nah ini bukan dengan tanah. Karena li'annahu karena tanah itu dibanding lawan banyu menurut pandangan agama pun lama. Nah itu bagus juga. Ini bagusnya masalah antara banyu lawan tanah mana dua kuat. Tak kuat apa? Banyu daripada tanah. Tak kuat banyu dari tanah. Oleh sebab itu selama ada banyu, tanah kalau dipakai untuk tayamum, inya sih tanahnya lama. Ini rupanya tak kasar tadi lah. Ada banyak tak halus. Sampai ke situlah orang nana, orang kasapnya kurang sampai nurnya si banyu artinya lebih kuat daripada nur nang ada di tanah. Jadi istilahnya buat tuha banyu dari tanah. Ya kan batuan mana tuha banyu luar tanah dan tuha si banyu daripada si tanah. Wujur mana sudah fala yu'asiru min fawqiha ilin maka tiadalah ia berbekas lamun di atas halatan. Ya kalau bah tanah tadi ada nang mahalat kita sapui sampailah masuklah si tanah ke bujur anggota nang di bawah tutupan tadi kan sampai kalau banyunya resap masuk ya kan
Itu jadi kuat banyu dari apa? Tanah. Nurnya nih. Jangan semuanya daripada nur. Cuma ada nang lebih kuat, ada nang tadait sedikit. Banyu. Api tak kalahnya loh Bapak. Lalu banyu. Dulu ada gamelan rumah. Nah rumah itu bantu. Lembah itu tuhok sudah orang mendiam di situ tang bina ganjil aja tak sampai guru saman guru saman akadel nang di komplek datang ke Matapura. Jadi sirin berpasang menternya ayah jamun ulah rumah bintangan tanahnya itu ulah aja rumah. Cuma jangan diulah di situ pambanyuan. Artinya pambanyuan itu kan jangan bawa basuh, jangan di situ mandi, jangan di situ ya Pak kami daerah jangan di situ. Sebab di sini kurang ini papan matangnya banyu. Ya kan setan itu pun dari api itu pajah lawan banyu. Jadi lamun kena banyunya kesakitan. Jadi itu aja sekiranya jangan terganggu, jangan pintangan situ bapak basah-basah. Lalu dilaksanakan oleh orang-orang itu hanya tolong. Ya, ada apa di rumah itu aman aja. Nah, nang sebelumnya itu di situ boleh kejaran macam apa kayaknya. Jadi kalau nakal itu kan menerima kan si api ini kan kalah lawan banyu. Nah, kayak itu jual lamun bini kita keapian, kelihatan panas banget. Nah, kita itu jangan menyimbur lawan minyak gas, jangan kita jadi banyunya. Nah, aja hajinya. Artinya ada pendinginnya, pendingin. Maka si banyu ini nang kuat tadi, mendingin. Nah, apalagi wal ma'u yu'assiru min wara'ihi fi nahwi masil khuffi. Nah, kalau banyu itu ada batasnya kepada benda yang di bawah tutupan. Buktinya lamun orang memakai sepatu buat ya kalau berwudu dulu sampai ke batis masang sepatu buat tadi, lalu batal wudunya, lalu berwudu sampai membasuh batis boleh batisnya itu kalau dibasuhnya, sepatunya kalau dipajul disapu aja. Di mana menyapu? Di atas sepatu buat tadi. Lawan apa menyapu? Tanah ke banyu Pak? Banyu. Kenapa? Jadi saja karena banyu tadi masuk melewat lubang-lubang kulit tadi, kulit sepatu tadi, lubang. Ujar bahasa orang-orang pore. Nah, ya lubang. Kayak bulawang itu ada halunya tumbuh sana. Lubang itu pore-pore namanya. Nah, itu pore-pore namanya lubang itu. Ya nanti nyamuk nyamuknya mencari itu. Sampai ke situ muntungnya masuk akarnya ke lubang itu. Masuk muntungnya ke situ. Ke lubang itu, lubang bulu. Nah, bulu itu tumbuh di awal menjadi kepala, menjadi rambut, menjadi ketiak, bulu ketiak. Nah, apabila tumbuh ngarannya pohon-pohonan. Nah, jadi di awak kita ini ada pohon-pohonan. Pohon-pohonan tadi Pak. Pohon-pohonan itu kan nggak alam ngarannya, matinya manusia ini alam tabir, mengumpul samunyaan sifat alam.
Langit ada, malaikat ada, naya, banyu ada, baliur rikota, liur banyu lah, angin bang bahinak dah orang kantut, tanah lah, coba, nah, kosong, ada kalau apa, daki, saja peta, mesti anak, apa, apalagi berdiri pasir. Ngarangan ada waktunya punya ucapnya sarik wah api nyalakan guling apalagi bisa limput pulang pukul 3 umah ya pada banyak dingin kenyap awaknya dijapet ya kalau naik beninisan hidungnya pas sungai bingung datang guring pulang beninisan bibir beliur basi iya benar keran jadi samunyaan sifat alam ada di kayak manusia lamun mau manusia ini memikirkan bersenang-senang lawan maulah ahsan takwin Tuhan. Oleh sebab itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bukan man arafa samawat faqad arafa rabbahu pada man arafa nafsahu. Kenapa jadi nafsahu? Nah, oleh sebab itu wa fi anfusikum afala tubsiruni. Nah, karena si anfus ini Masya Allah alam kabir itu sedikit gimana bangnya artinya informasi masalah artinya keistimewaan yang kita ini dijadikan manusia bukan dijadikan siput bagus banget pasangi baju dia semua bagus banget pakai kacamata coba kambing di kacamata di jersey tulis di pulang untung selamat walau tarassaha satiru binahwi damin intana al-masu alaihi jikalau basah si tutupnya tadi nah karena korengnya berdarah darah ada lalu si apa perbannya tadi basah kada kawa disapu di atasnya nah kada kawa disapu di atasnya kenapa jadi kada kawa disapu karena menambah akan kekotoran darah itu kotor kalau ya kalau lamanya disapu di atasnya banyak si darah tadi nah sedangkan Islam ini agama suci nah hatta yaj'ala ala isatiran akhara kajawali nah itu menjadikan seseorang di atasnya di atasnya si darah tadi akan tutup ulang selapis yang lain. Maksud selapis itu kan artinya 2 atau 3 kalau aja. Pokoknya yang menutupi si darah tadi. Nah, la yang padu ilaihi rasahu nah tiada sampai menembus kepada si satir itu tutupan balik oleh si darah tadi. Bahasa kitanya dikandali kan? Ya kan? Si perbannya dikandali. Wa yatayammamu amma tahtaha dan batayammum ya daripada yang di bawahnya. Ya kan? Yang di bawahnya si Jabirah. Nah, apa bayarnya? Minal jari daripada luka. Ya luka dari lamunnya kena tanah kena tempat. Nang pada banyak kalau masalahnya kena dapat. Nah itu. Jadi
lamun kawa dipacul, pacul aja babatnya, kenakan tanah di bintangan lukanya, minto esa. Amunnya kada kawa, nah itu biar aja sudah, jangan dipacul, minto cuma disapu aja di atas apa perbannya saja ya. Amunnya nggak berdarahan, pulang tambahin dulu. Mina jari tayammuman kamilan, tayammum nang sempurna fil wajhi di muha wal yadain dua tangan. Wajibu alaihi al-qada'u idza wada'a jabirata yastra ala ghairi tubin. Wajib atasnya mengodo apabila ia memasang akan itu perban tutupan tadi parahatan batal wudunya. Ya kan? Parahatan batal wudu memasang si perban tadi. Lalu berwudu yang benar bintangan situ pada yang lalu sembahyang. Nah, kaya namunnya baik korek yang itu mengodo telah mengodo sembahyangnya itu berapa lamanya waktu itu kotorai. Wa ta'adzara nazmuhu dan kata kawa haknya uzur seseorang memaculnya si satir itu lipawa disarti sidri minal wadi ala tuhri karena luput artinya kadada syaratnya menutup daripada mahantar tadi yaitu di atas tuh suci. Maksud di atas tuh pada ketika suci. Ala tuhri itu di waktu. Ala di waktu suci. Kalau khuffi seperti apa? Khuf bandingannya seperti sepatu apa? Buat itu adalah. Awhanan fil wajhi wal yadain wa in wa dhahan. Atau wudi'at ala tuhri. Dinaqsil badal wal mubdah wal mubdali. Atau adalah ia di jabirah dari di muka atau di dua tangan. Walaupun ia memasangnya dari atas suci juga. Karena kurang diganti dan yang diganti. Itu biasanya kan. Ini lamun di anggota anu tayammum. Namanya si jabirahnya. Wa yaqdi dan ma'qadha ia ujuban ayatan idza tayammama bil hadar aw safar lil qalbi. Mangqadha ia akan sembahyangnya wajib pula apabila bertayammum ia di negerinya atau di pelayaran semata-mata sebabnya tayammum karena kedinginan. Kenapa linutrati faqdi ma yusakhinu bihi au yatadassaru bihi. Karena jarang ketiadaan benda yang memanasi ia dengan si benda tadi atau menyelimuti ia dengan si benda itu tadi. Kebanyakannya kan kita itu bila kedinginan ada aja alat pemanas. Atau selimut sama alat pemanas juga. Jadi jarang ada alat itu. Lalu misalnya kedinginan juga, nah lalu hebat tayammum aja. Nah berapa kali kita sembahyang memakai tayammum itu? Karena buliki, apa seolah buliki jaboba minta. Amun watas mengodo aja sembahyang ya baik pria sekali. Nah kalau masalahnya minta andai kata habis umur baluman sampai mengodo itu ditulis kurang itu sembahyang. Ini masalahnya pahamlah. Nah apabila orang itu sembahyang, nah orang itu Islam. Jadi matinya mati nabas. Mati Islam kada meninggal sembahyang. Sebab perbedaan antara Islam dengan kafir nang jelas benar sembahyang.
mangga siup-siup, aja jauhan artinya ada di seluruh juga. Dari banyak itu dia mau menjar, nyita, pahamlah. Amun ada juga pinamahira rombongan manusia di kuriak ya, sakadarnya juga kuriak, jangan menyaring-nyaring. Nah itu, ada kan nyawa rombongan di si banyo, udah anak makai jagar bodo. Atau menyawa penjual dan nukar harga pasaran pada gampang nah ini ngalihnya namun banyak pada ada atau jauh ya kan di kayak kita sini khususnya di Martapura sini ujar orang Arab Martapura ini surga tajri min tahtihal anhar banyak sungai apalagi Kalimantan banyak kali banyak kali sungai apalagi guru Hundari di hadapan rumah sidin sungai maka jarang yang kata saya lihat apa di hadapan rumah dia tuh karing lah iya memang di burung sini para masjid sini wah ini gitu karing udah situ kan banyak maka banyaknya berjalan terus ayo situ bapak yang ada tambahi pulang wajah ini leading banyak naik ke atas apa atas tilam atas tilam artinya ke dalam kamar guring. Dalam kamar guring ada keran banyak dibuka di sana keluar banyak. Nah, bersikat gigit situ juga. Nah, bertempungan situ juga, budu di situ juga. Ada gampangan. Nah, di situ juga budu. Angkat batas sedikit basah. Di napangannya itu. Napangannya itu. Jangan ulang-ulang basah. Ada wadahnya kan bakpang itu ada bakpang itu. Rajin diantar pulang di dalam rumah itu. Napangannya itu. Tapal. Bos tapal. Nah, iya bos tapal itu di situ bok-bok dulu di situ. Nikmat Tuhan ini lawan kurang nang bisi bang. Nang bisi kasihan turun juga ke rumah cari banyu itu. Ini kasihannya nang bisi ya, Mustafa itu. Nang kenapa lagi mun hendak batakarruh artinya memarakakan diri lawan Tuhan dah. Saraba cukup Tuhan sudah mau unjuk lawan kita sampai lawan kita Mustafa ada sudah. Nah, wadah daerah aja wadah tahi kita itu tahi akhirnya rezeki itu kita mencari-cari sampai ke dunia luar ya, penghabisannya macam jadi tahi wadah tahi kita aja harganya 25.000 lebih itu apa ngarannya itu nang tak kaya ini tuh nah apa ngarannya kasih nak kadang jangan lambat di waktu larang nah apa ngarannya ya peleset nah ya peleset nah itu nang toto lah namanya mereknya macam-macam wadah tahi aja nah sejauh tahi bulat keluarnya wadahnya 25.000 sako harganya tahu berapa ini udah gampang kan yuk ada yang tinggi pulang berdangkap aja dihiganya pulang dihiganya tali panjang namanya dipijak itu cor keluar bajunya deres benar tahu lagi basuh daerah kalau mencibuk lagi betali berapa harganya pulang dasar membasuhnya itu aja Tuhan mengulahkan sampai dua ke rumah nah lagi
Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mun mau berpikir itu insya Allah sehari-sehari hati itu bertambah senang. Makanan kita cari menurut Ihya ini kan tingkatan senang dari darahnya bertambah terus sehingga mati di dalam cinta lawan Allah Ta'ala. Jalannya cinta tafakur nikmat. Alhamdulillah. Wa in qalaba bi mahalli salati bi khilafi ma idza. Dikatakan kaidah. Ya akhi khudul faidah ba'da ma idza zaidah. Bi khilafi ma idza balagha faqruhu. Persalahan apabila golib artinya ujar kita itu menang oleh ketiadaan banyak. Artinya memang di situ kada ada banyak minta. Awis tawal amroni atau sama aja ada dan tiadanya musafiran karena awal mukiman idil ibratu binutratil faqri wa adamiha la bisabar wal iqamah. Karena pandangan agama itu jarang ada atau sama sekali tidak ada. Itu aja. Masalah seorang itu belayar atau di negeri sendiri itu kada jadi pandangan. Yang jadi pandangan ada apa banyak itu kada ada. Itu aja dah. Apabila ada, nah pakai. Apabila kada ada, nah itu saya ngomong itu aja. Masalah belayaran lawan belayar itu jadi masalah itu. Apalagi faqaulul musannif faghairihi fil hadar jariyun ala lughatihi min nutratil faqri bis safar wa adamiha fil hadar. Lamun musannif mengatakan ada orang lain fil hadar artinya di negeri, nah itu biasanya kayak itu, ya kan? Biasanya kayak itu. Padahal kada tentu. Apalagi wayamdil mutayammimu al-musafiru al-asi bisabari. Kalau orang telah balayar, tapi balayar itu balayar maksiat. Lalu pada bisi banyu atau pada kau makai banyu dapat tayamumnya. Bapak tayamum lalu sembahyang dikodok sembahyangnya selama itu. Sebab pelayarannya itu pelayaran maksiat. Misalnya bikin seperti abid yang rajun atau lari meninggalkan perbuatannya. Wanasidatin atau bini-bini meninggalkan lakinya. Lianna isqatal qada'i anil mutayammimi karena bahwasanya melepaskan qada'an dari orang yang bertayammum disabab karena pelayaran allati la yaduru fihi faqdul ma'i itu apa? Rukhsatun benar lianna dari rukhsatun karena bahwasanya melepaskan qada'an dari orang yang bertayammum sabab belayar yang tiada jarang di dalam pelayaran itu kan tiada ada banyak itu cuma keentengan dari Allah. Apabila tunahu maka tidak ada hubungan si keentengan jadi bisa paril maksiat lamun pelayaran itu berdosa. Seperti misal dua tadi, yaitu abid menglari dari perbuatannya, bini yang meninggalkan lakinya. Bihilafil asi biiqamati bersalah orang yang maksiat dengan sebab dia itu mukim, artinya kada dalam pelayaran. Ini kada wajib mengontok Allah. Kada wajib apa? Mengontok.
Faslun fi syurutit tayammum. Ini satu fasal pada menyatakan syarat tayammum. Allah Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa minha ayyakuna mustahdiran bi dzikrillah taala la yaqturu anhu lisanuhu wa la yakhlu anhu qalbuhu. Dan yang keempat dari tanda cinta hati kepada Allah, yaitu bahwa keadaan seseorang hamba mustahdiran bi dzikrillah taala, artinya muta'alliqan syadidat ta'alluq, bergantung sungguh-sungguh dengan zikir kepada Allah. Kalau guru kita memaknai secara umum makna mustahdiran, ujar guru kita, yaitu asyik bawirid. Asyik bawirid. Wirid itu ujar guru kada sama. Ada yang hobinya sembahyang. Asyik, kalau sudah sembahyang, asyik. Kada ingat lagi, sakit parut, kada ingat lagi. Kalau dia sudah sembahyang, parut nang sakit, itunya kada ingat lagi. Limbahnya tuntung sembahyang, hajar kena. Udar kesakitan parah. Lamun hobinya sembahyang. Mun hobinya salawat, apabila sudah mulai baca salawat, asyik doang. Kada tahu nang sudah 2 jam, 3 jam, 4 jam, kada tahu lagi. Banyak tuntung, anyar kena rabah, beudar kesakitan, merasa lain. Itu guru kita mentafsirkan artinya mengikut. Apa karanya? Kalau guru itu kan takrirnya guru mustahdiran bi dzikrillah, asyik kalau sudah mulai berwirid. Apa wirid ini macam-macam, wirid kada sama. Orang macam-macam. Ada yang hobi ini, wirid itu kan makanan bagi roh. Sama lawan makanan yang jasad juga kada sama. Ada makanannya misalnya roti, ada yang makanannya jagung, ada yang gupili, ada yang singkong, sama aja lah. Ada yang makan apa? Nasi kalinya baras. Kada ada yang makan baras itu ayam. Nasi, baras itu dimasak dulu. Jadi nasi, ada yang makan nasi. Ada yang kada makan nasi, seharian ketupat aja lengkap. Nah, jadi hobinya sudah memang hobi apabila bangun guring, minum baju. Apabila bangun guring baju, habisnya sudah. Apabila jam sekian susu, lawan roti, pakai selai. Habisnya sekolah ya sudah. Jam 10 kena pulang bodoh. Kalau ada bodoh pisang goreng. Habis. Nah itu. Sudah kayak itu. Lain pada godoh matinya. Hatinya sakit benar, hatinya menjaga kegodok, menggambar bunyi kegodok aja ketawa sudah. Baru melihat lagi, mendengar kabar aja kasih sudah gembira, belum melihat lagi pada kegampangan. Nah pukul 12 kena nasi, nah pukul 3 pulang kena roti beras, tapi sampai sangat. Nah pukul 5 kena nasi pulang. Lawan mentega, lawan wati sapat, lombok perawit, limau kuit parah, udah di Muhara Lawang, pas badan. Pukul 5 ada maghrib, di mabat ya sembahyang maghribnya sudah berisi pengparusnya lawan wati tadi. Nah nasi panas-panas, berbuah lawan minyak wadin itu pulang. Kampangan wadi sapat, berkerokok pulang, berpelinju di mabat dia nak usut di formal maulid ma'arab bacaan
salat raka'atin mustaqbilal qiblat imaman, jadi imam pulang kata makmum kan lain dah taubah lillahi subhanahu wa ta'ala Allahu akbar hapuk bacaan dengan hapuk anyang sudah. Napa ayatnya ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Sebelum beramal makan dulu. Oleh sebab itu kalau kita kelaparan lalu kita beramal sembahyang misalnya makruh, kurang pahalanya. Keganangan nasi aja Allah astagfirullah a'udzubillah Allah astagfirullah. Itu kalau keganangan wasi macam-macam itu. Jangan makan dulu sampai keganangannya. Ya sudah kadang-kadang lagi. Tuntung dulu. Fa idza qama'tum fa aqimus shalah. Nah itu tenang dulu baru sembahyang. Tenang itu segalanya tuntung. Ada bisa tenang namun pada tuntung. Apa aja siapa aja. Apabila balon tuntung gawe kada tenang. Ya. Orang behel aja punya balon tuntung nyaman lah. Kada nyaman, tak rasa apa-apa. Balon tuntung. Balon ujar bapak tu balon selesai. Masih nang ada aja lagi nang dunia nang dan macam-macam. Artinya abiar masih ada aja lagi, belum hancur lagi. Artinya itu belum selesai lagi. Ini tanda angka 4 orang cinta lawan Tuhan. Kalau sudah mulai berwirid asyik. Pulang bahari dari membaca mi'raj mulai rimba Isa sampai ayam betong kook. Pukul berapa? Pukul 5 hari. Nang dibaca der-dir. Kitabnya der-dir. Nah, gampang. Baik nama Nabi Rasulullah SAW muqajan fil hijri. Katahu Jibril wa malakun akhar wahtamala zamzamah saqqa sadrahu Rasulullah ilana macam-macam sampai wassalam baca habis sebuah kitab dari baca. Makanannya manisan. Kisahnya jeruk dari mata pura sini. Orang kalau baca merah itu semalaman doang asik. Sasar tangan malam, sasar asik. Sebab inya nang sudah 12 ke atas itu kisahnya merah. Merah ini lebih ramai daripada Isra. Sebab merah ini masalahnya hakikat. Kalau Isra itu syariat. Jadi sasar tinggi malam, sasar lama. Sikung kada nang mantapnya, buringan lah. Kadinya ini coba asik tadi apa? Ujar kada nang ini akoy. Asik sampai pagi. Kalau sudah mulai itu, qolal muallif sudah. Itu tanda orang cinta lawan Allah Ta'ala asyik. Nah itu. Jadi makna mustahdiran dalam lughat artinya muta'alliqan syadidat ta'alluq. Bizikrillah ta'ala la yaqru anhu lisanuhu wa la yaqru anhu qalbuhu. Faman ahabba syai'an akthara bidhara min dhikrihi wa dhikri ma yata'allaqu bihi yalah. Fa'alamatu hubbillah hubbu dhikrihi. Ya kalah. Nah. Dan termasuk wiridan nang tanda kurang-kurang cinta lawan Tuhan wa hubbul Qur'an. Itu hobinya itu Al-Qur'an. Itu hobinya itu Al-Qur'an.
hobi terima Al-Quran. Awalnya dulu belajar makharijil huruf. Itu dulu awalnya. Jadi orang ini fasih di dalam membaca huruf 628 itu tadi. Mulai alif sampai ya. Fasih. Dalilnya hadis Nabi ana afsahu man nafaqa dukhul. Aku paling fasih membaca huruf dhad. Itu dalilnya fasih. Wal aqlu bil tajwid hasbun lazimu man lam yuzawwij al-Qur'an azimu. Siapa membaca Quran pada bertajwid menambahi dosa. Tambah baca Quran, tambah banyak dosanya. Sebab salah membaca. Hurufnya salah. Mat tabi'i dibacanya mat wajib. Ya, mat wajib abahnya mat wajib. Ini mat tabi'i dibacanya mat wajib, muttasil ulang. Napa ada? Misalnya napa? Wa minal laili fatajjad bihi nafilatan asa an yab'atsaka rabbuka. Apa namanya? Maqaman maunya panjang, dalnya panjang, matlabi. Nanti kau baca ulang. Maqamam mahmuda. Allahumma salli wa sallam. Nah, itu nang matlabi ini 2 harakat, 1 alif dibacanya. 2 alif setengah karena lagu berdosa. Jadi belajar makharijul huruf, belajar tajwid dulu, hobi benar. Walhasil secara paling kasarnya mengaji ulumul Quran. Kamana mengaji fasalu ahlan dzikri, urang nang memang ahlinya. Lamun gurunya kada fasih juga macam apa kita yang belajar. Nah, ya bahari mata Purana sudah belajar guru Haji Nasrul Tahir itu disuruh pulang ke kandangan lawan Tuan Guru Haji Muhammad Aini, abahnya Abu Hurairah. Masih mana bacaan. Sebelumnya itu di mata Purana Syekh Khalil ujar habar aku kada menemui, kada melihat ulumat hasil Syekh Khalil datang dari Makkah. Ujar bahari nang belajar yang sini di antara murid-murid Guru Husin Qadri, Guru Husin Ali, murid apa? Syekh Khalil kata. Nah, selain dari ahli Quran, Syekh Khalil ini jarang ahli mantik pulang. Ya nang Guru Husin Ali itu bisa mana mantik belajar Syekh Khalil kata. Bah urusin ahli bacaan hafok tuh bang. Lamnya apa dalnya hafok bacaan orang urusin Qadri bah. Hafok suara bagus pulang anggur suara urusin Qadri itu rupa pulang belandaan apa ada. Kalau dia silap tawak panjang dasar pulang. Nah itu sarik kalau bisa terlihat. Nah. Sekali duduk pada singkarakan wazin halian hajat orang kalau bisa menolak. Ya Allah, 63 tahun habis urusin almarhum Husin Qadri. Ya Allah. Nah jadi ini wahwahul Quran. Nah, ketujuh Quran. Belajar ya Quran dulu. Belajar dulu kita biar tuh hafal belajar apa juga mau aja bisa supaya nang pas jo bacaan kan
Ya kalau mau aja. Biar habis gigi, aja pas bacaan. Ada aja ada orang yang habis gigi, kadang pakai gigi palsu, pasti dia bacaannya ada aja tak ada. Jadi kan ada masalah gigi sebab itu kan ma'andak kilat mesti digusi. Wa imma di ujung gusi, wa imma di atas, wa imma di higa. Ini gusi, masalahnya bukan gigi. Ada di antaranya orang mengaji Quran lawan gurunya sudah kilum. Habis lalu gigi, bapaknya belajar lawan si kilum ini jadi. Jadi ujar yang belajar, Allah Ta'ala menggarakan hatinya datang kemari nak belajar, mau apa biar baca jadi membaca ini sekali lagi baca percaya, sekali lagi sampai 3 kali kalau ditagur sedang mana kau ujar guru sedang kilum sedang. Nah nyawa bulik aja sudah ke kampung lajarakan luar siapa kan. Kalau ditagur sebiji-biji pasif bahasa sudah ini. Jadi enak masahakan aja. Ada orang datang ke situ ditagur selin terus-terusan. Sahabat bikian peribasnya ditagur. Kada mau bujur. Cuma indah kalah. Nah ulun nang kayak ini lah sembahyang serongonan. Soalnya kakak-kakak. Ujar guru itu jangan nyawa sembahyang serongonan. Berimaman kan. Soalnya ada sama lah nyawa juga. Jawaban saya. Nah. Artinya ummi lawan qari itu kan belain ya Allah paham guru-guruan nih paham. Siapa ngaran ummi siapa nang qari. Wa hubbul Quran alladzi huwa kalamu. Kalau Quran itu kitab sucinya Allah. Nah itu ujar orang kaya ini surah. Nah lamun kita kasih lawan seseorang, orang yang kita kasih itu mengirimi surat. Ngaran membuka suratnya itu ketujuh benar dibawa kemana-mana suratnya dibawa dibuka. Apalagi di dalam surat itu isinya riwayat kisah masalah kekasihnya unda nang kayak ini hidung unda nang kayak ini mata unda nang kayak ini mulut unda kayak ini gigi unda nang kayak ini pipi unda kayak ini rambut unda kayak ini kepala unda kayak ini mati unda kayak ini misalnya tak ya kalau pokoknya rasa melihat itu bang. Jadi membaca suratnya rasa melihat jari tangannya. Sebab di situ ada memadahkan sifat-sifatnya. Sifat-sifat di situ ada. Wallahu alladzi la ilaha illa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahman ar-rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa malikul quddus salam al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir wa na'lam yusrisul huwallahu al-khaliq al-bari al-musawwir lahu pokoknya kalau sudah ya Allah. Kalau sudah sifat-sifat Allah itu asiknya luar biasa. Nah itu. Sesudahnya mengaji yang itu tadi dihafalnya pulang. Nah itu. Asma-asma kekasihnya yang ada di buku tadi, yang ada di kitab tadi di surat tadi. Nah limbah itu pulang dikajinya pulang apa maknanya asma ini? Apa hubungannya lawan Allah sama aku khusus? Macam apa aku berperangnya menghadapi orang ini? Nah kayak itu kan. Nah iya orang mengaji. Iya bersifat wujud artinya ada. Macam apa aku lawan orang itu? Ingat senantiasa lawannya. Ini bersifat kidam. Macam apa aku syukur. Ini bersifat bapak. Macam apa aku ingat lawan mati. Banyak bertobat dan istighfar. Ini bersifat mukhalafah hadis. Macam apa? Banyak membaca tasbih. Ini bersifat qiyam bin nafsi. Macam apa? Segala hajat-hajat keperluan lawan inya kita berhubungan. Jangan berhubungan lawan makhluk. Apa aja makhluk. Mulai Nur Muhammad sampai sambat saja Nur apa? Nur Asiyah apa sambat aja situ. Makhluk dari tanah. Awal makhluk Nur Muhammad. Itu sampaikan. Apa habis makhluk? Apabila makhluk, lain pada khalik habis. Nah itu.
subhanallah, banyak tasbih Allah Ta'ala. Ya minafsih. Kia mau minafsih, artinya anukan hajat kepada dirinya aja. Kada ada anukan hajat kepada orang lain. Nah ya semalam kisahnya, aman lawan Allah banyak hajat tu ujar Jibril. Ujar apa? Ujar Nabi Ibrahim. Nah, kia minafsih. Wahdaniyatna. Asa pada zat, asa pada sifat, asa pada af'al. Nah, amalannya senantiasa ingat lawan af'al Tuhan. Baik di dirinya maupun di diri orang. Tidak ada nama fa'alul lima yurid kecuali Allah Ta'ala aja. Itu suhudul af'al. Itu cara pemakaiannya, takhalluk ngarannya. Baparangan. Nang kaya orang, misalnya kita tahu orang ini menjual gula, macam apa kita nukar gula lewat sidik, tahu ngaranna orang berdak. Lamun kita nih tahu orang itu penjual gula, tahu-tahu datang ke situ mencari uyah, nah belum tahu ngarannya. Belum tahu sih kan mau urus uyah, urus gula. Lamun kamunya urusan ada di kayak kenapa jadi cakap lain? Wa inna lana lal akhirata wal ula kenapa jadi kalain bosan? Nah ini takhalluk marahnya artinya caranya bergaul muamalah lawan khaliknya. Ini semuanya ada di Quran itu. Oleh sebab itu orang cinta lawan Allah tandanya nang keempat ketujuh lawan wiridan khususan Al-Quran karena Al-Quran ditalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajilah ulumul Quran. Disebutkan apa aja di situ artinya afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ya kan? Nah, ada lagi di situ khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Yang paling bagus orang yang belajar Quran. Apalagi melajari. Nah itu tanda. Nah, lamun jadi bari Tuhan hafal Quran, kada hancur di kubur. Dibari Tuhan. Nyamannya kalau dibari setengah hidup kalau kawan. Namun setengah hidup mesti setengahnya mati dah. Ya kalau setengah mati setengah hidup ya kalau setengah-setengah. Ya Allah, nah ini dulu nanti Quran aja nih dulu nih Quran. Kalau kita lihat di Jawa itu, di mana pesantren, menghadang-hadang azan, masing-masing santri itu mengambil Quran. Semuanya santrinya itu mengambil Quran, menghadang azan, masukkan dalam musalla beratahan atau dalam masjid guru. Di sini rumah gurunya, di sini masjid, kalau kajian di sini pelajaran. Lalu pada-padanya jam baca Quran dididik supaya Quran juga susah. Bahari di masjid Martapura seperti tangan banyak Quran. Jadi sebelum menambah orang bang tu ambil dulu. Menyebar orang bang lalu mantap aja, bujur tihang Qurannya, Quran gonol bahari. Masjid Martapura bahari. Masya Allah. Jadi kita berjalan-jalan di pesantren-pesantren itu melihat cara-caranya. Masya Allah. Mahada-hada. Baca Quran dulu. Apalagi kalau kita lihat di makom-makom orang-orang soleh di Jawa itu. Nah, ada 3 hari 3 malam. Kadang meninggalkan makom situ sembahyang di situ juga. Makannya adalah menjual nasi bungkus, bukan nasi bungkus gitu. Kenapa? Ada meninggalkan makam kecuali hatam Quran itu. Mulai awal sampai akhir. Banazar hendak makan Quran di makam situ. Makam Ki Halil misalnya, Bangkalan, Sunan Ampel misalnya. Nah itu. Itu seminggu sekali tiap hari apa pulang Jumat. Nah mulai jam 7 sampai jam 11 mahatamakan Quran bahafal. Kurangnya kurang lebih
hampir masjid kan hampir menara kan, ingat hampir menara. Sejumat sekali, asal ada banyu dingin aja. Karena Bahdul Nonton di Bali Mantan hanyalah masjid di Al-Jum'ah di Samsul Amin. Itu bahapa ada nang tuha, ada nang kananak, ada nang sedang. Bahapa membacanya Al-Quran, tahfidzul Quran. Walhasil itu aja Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita berada mereka tuju lawan belajar Quran, lawan apabila membacanya. Mudah-mudahan. Ini Quran ini hilang dah. Di utak nang hafal ada lagi. Jadi orang nang hafal matian. Tulisannya karena kalian lagi mbah dibuka itu hilang tulisannya. Hurufnya itu kalau ada lagi. Jagarnya hilang. Tanda kiamat. Amuninya kada hilang tulisannya mata kita. Nah, kada melihat lagi di mata. Mata ini kan belawas bakabur. Kada melihat lagi. Tapi hafal Yasin non tabarak. Nah, apa ada pada Yasin non tabarak yang dibaca sendiri. Yang lain itu kada tahu lagi sudah. Kada melihat lagi mata. Tapi ada hafalan Yasin non tabarak. Bagus juga Yasin non tabarak ini di MI lawan Kapolri. Dalam kubur ini jadi penjaga dari bangsa. Jadi satpamnya ini penjaga Yasin non tabarak. Jadi mereka lawan penghibur si Yasin. Siapa membaca Yasin bisukan senang hatinya sampai kemudian. Siapa membaca sore senang sampai bisukan. Siapa membaca kemarian lawan bisukan senang. Harus semangat. Bangunnya sudah senang. Sudahlah apalagi biar kita cukup. Yasin tak. Niat yang terjauh lain Yasin nang ngaran manusia lah ya. Nama aku tokol juga. Masya Allah. Yasin Al-Quran Al-Hakim. Yasin ya Muhammad. Al-Quran Al-Hakim sumpah Tuhan. Innaka wa inna ulang. Lamina mursalin. Amun orang cinta lawan Nabi. Mendengar kisah Nabi. Maka ini kebesaran Sidin. Asik Tuhan. Kada lagi Nabi yang membulik-buliki hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Dicatatnya. Minallahi wa rasulih. Wa ni'atan kepada Allah. Limbahnya Allah wa Rasul. Hebat bahasa Rasul ini. Menggiring di belakang Allah. Ilallah yawmil apa ilan nasi yawmal hajjil akbari. Anna Allah bari'un al-musyrikin wa Rasulullah. Ulang. Wa adzanun minallah wa rasulih. Dilihatnya surat Taubat itu 30 limbahnya ada kalimat Allah di belakangnya atopnya Rasul. Hebat benar. Tidak ada nama paling kompleks kebesaran Rasulullah. Artinya keparakan Rasulullah SAW menyatakan dalam Quran sebuah 30 juz selain daripada surat Taubat. Mengulang cinta lawan Nabi. Kau tahu lagi membacanya ke sifat-sifat Nabi dan limbah itu karena hanya keingatan terus lawan Allah, keingatan terus lawan Rasulullah. Limbah keingatan terus itu lalu mengaluar ke muntung, lalu muntungnya menyebut-nyebut, keluar ke mata kita, lalu lalihan, keluar ke telinga, dadang arah, neta, lalu ke batis tangan, lalu menurut. Nangkai apa? Allah kata kawan. Nangkai apa Rasulullah? Ngalah kawannya mendengar kabar Rasulullah ini tunggal di kitabnya kawan menuruti. Samunya itu kan bakasnya di Quran tak. Nah itu ma farratna bil kitab min syai' samunya anak aja ada dalam Quran. Ada orang disuruh abahnya nyawa handap di rambut
ujar anak, ulun mau menghendapi memotong rambut ulun, kecuali ada ayat Qur'annya. Mun ada Qur'annya ulun mau menghendapi rambut. Ujar apa kemarin? Bacanya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ya kan? Nah itu tambahkan Allah Ta'ala jangan menyekutukan akan dia sesuatu dan lawan ibu bapak nyawa bakti. Undangnya abah nyawa menyuruh nyawa tatak rambut wajib bakti tetap. Ini ayatnya Allah minta oke. Nah, yes. Nah, maka rakyat kita misyai. Baca undang baca Quran ada anu buing ada garuda ada anu mandala ada kelotok ada semuanya mah kita baca ada dalam Quran. Nah itu nah napa kita wal khayla wal bidala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wal khayla kuda kuda wal bidala baghal wal hamira himar litarkabuha wa zina untuk kita tunggang dan untuk perhiasan. Wa yakhluqu Tuhan maulahakan terus-terusan mala ta'lamun nang nyawa kada tahu. Nah ya. Urang bahari kada tahu di pesawat kita ini tahu. Termasuk mala ta'lamun. Termasuk sekalian kelotok sekalian apa itu? Speedboat sekalian longboat macam-macam boat medak. Mala ta'lamun. Pokoknya maparna bil kitab misyai. Oleh sebab itu apabila kita diberi Tuhan ulumul Quran, maka hendaklah kita berbangga hati. Sebangga-bangganya. Kita paling sugih daripada nang sugih, paling tinggi pangkat dari presiden dunia. Bukan presiden Indonesia aja, presiden seluruh dunia. Andai kata seluruh presiden yang dunia ada presidennya pulang si Kongo. Kepala seluruh presiden kita lebih itu sama itu. Wa indama kama la ta'lam wa kana fadluhu 'alaika 'azima. Ada dalam ayat lain lagi walaqad atainaka sab'an minal mazani wal qur'anal 'azim la tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayati linafsinahum fihi wal rabbika khairun wa abqa. Mesti bangga dengan kepada ujar Sayyidina Ali al-ilmu afdalu minan ma. Ada lagi dalam hadis apa lagi ya? Itu artinya ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Orang nang ahli Quran itu seperti keluarganya Tuhan nang terdekat. Maha suci Tuhan bisi keluarga. Masya Allah. Ya kita ini mudah-mudahan kan tujuh mendengar barang dulu. Quran kan tujuh mendengar dulu, nah membacanya biar untung kita juga. Tujuh mendengar lah tujuh. Kalau sudah bisi anak telah hari-hari membaca Quran. Kalau sampai banyak yang baca tuh hari-hari sejusnya baca sebulan berapa? Sehatam. Rasanya kita bisi anak itu kada percuma. Kada terbuang-buang artinya tak paluk leher kita. Lamun sudah anak kita ini kada bisa membaca Quran, tetapi Quran, aduh ujar pikir, pusing, pusing juga. Quran aja, Quran,
Ditakuni karena waman imamuka, siapa imamnya wah? Ditakuni dalam kubur. Jadi muslim. Nah ya, itu imam sembahyang. Lain wal Qur'anu imami. Quran imam ulun. Ditakuni. Kan Allah Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Qur'anu imami. Mudah-mudahan kita boleh cinta lawan Allah, tandanya banyak. Pertama, ketujuh mati. Nang kedua, banyak sembahyang. Nang ketiga, mengutamakan nang dicintai Allah daripada nang dicintai oleh diri. Kalau diri itu ketujuh banyak kuring, dikuranginya. Kalau diri ketujuh banyak makan, dikuranginya. Kalau diri ketujuh banyak omong, dikuranginya. Kalau diri ketujuh banyak bergaul, dikuranginya. Misalnya aja kita keringkasannya walhasil mengutamakan nang dicintai Allah dari nang cucuk lawan nafsunya. Kemudian nang keempat asyik dengan wiridan, khususan masalah Al-Quran. Habis lagi apa? Wa hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi cinta lawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ia hakikat alam semesta ini, dunia dan akhirat. Dan ia awal bagi segala makhluk. Bahkan Rasulullah SAW ini ruh bagi segala makhluk. Bahkan Rasulullah SAW ini wujudnya segala makhluk. Bahkan Rasulullah SAW ainu kulli mawjudin, hissan wa makna, ruhan wa jasadan. Habis paham tak kenal. Hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubbu kulli man yunsabu ilaihi, dan mencintai orang yang ada hubungannya dengan Rasulullah SAW. Istrinya, sahabatnya, anak cucunya, gantinya, dan pembantunya. Ada orang-orang yang ada hubungan dengan Rasulullah itu dikasihi juga. Ini ciri nang keempat, tanda nang keempat orang cinta lawan Allah. Fa inna alamata hubbillahi hubbu habibi. Ujar orang penasuk ya kalau jangan menyahut la ilaha illallah ya ta fa inna alamata hubbillah hubbu habibi. Fa inna man yuhibbu insana yuhibbu kulla mahillatihi. Kalau kita manusia aja dulu, kita cintai seseorang manusia, maka samunyaan orang nang sakampung lawan orang itu kita cintai juga. Kalau sudah cinta lawan pembakar, samunyaan orang nang sakampungan di situ dikasihinya, gara-gara pembakarannya dicintainya. Ini dalam sini tulisannya. Fal mahabbatu idza qawiyat ta'addat minal mahbub ila kulli. Ingatkanlah kullilah. Ma yaqtarifu bil mahbub wa yuhibbu bihi wa ta'allaqu bi asbabihi. Nah, apabila cinta lawan zat Allah itu sudah misra, satu pun makhluk Tuhan tidak ada yang tidak dicintainya. Karena makhluk ini makhluk siapa?
Jadi kan ada kecualinya. Ini menurut kitab saya. Itu ada hubungannya dengan Allah. Matinya kan Tuhan ta'alluq kalau Allah. Misal ilmunya aja ta'alluq kepada kulli syai'in wallah bi kulli syai'in wallah alimun bi kulli syai'in. Semuanya itu. Nah itu. Secara umum sama sekali baik jamaah maupun berruh tadi. Anak itu dari anaknya itu sudah iya benar. Sudah iya benar itu tadi. Iya, mujarrabiatul adawiyah ya. Naik ke atas gunungan. Dihiga wadah paguringannya dah ada gunungan. Naik ke atas gunungannya itu saban tengah malam naik ke situ. Nah, sembahyang ini. Banyak sembahyang itu berkeliling aja matanya lalu. Sudah tuntung sembahyangnya panas kan apa ketahuan. Pokoknya kita sudah sedang sembahyang. Lu berkeliling aja awaknya itu sambil matanya melihat di sekeliling itu. Sehingga matanya memandang. Yang di bantangannya punya ke atas kan langit. Langit itu kan isinya. Balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu.